Halo anak-anak, kembali lagi kita di pembelajaran selanjutnya, yaitu di tema 1, indahnya kebersamaan. Oke, untuk menyemangati pada hari ini, kita salam Tarakanita dulu yuk. Dengan salam kebanggaan kita, salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes. Oke, anak-anak, hari ini KD kita adalah 3.2, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Apa ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan kita hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasi keragaman budaya di provinsi setempat, lalu memberikan contoh keragaman budaya di provinsi setempat, dan yang terakhir menjelaskan kebiasaan budaya masyarakat di provinsi setempat. Yuk kita lihat bersama-sama materinya hari ini. Nah, lihat di depan kalian sudah ada 4 gambar. Ayo kita perhatikan gambar dari keempatnya tersebut. Ada yang tahu dengan keempat gambar tersebut dan berasal dari manakah gambar-gambar tersebut? Ya, gambar yang pertama betul adalah rumah adat Honai yang berasal dari Papua. Kita lihat gambar yang kedua, yaitu adalah makanan khas. Wah, lezat sekali ya. Itu adalah makanan khas dari Bali. Yuk kita lihat yang ketiga. Gambar ketiga itu adalah tarian tradisional ya, dari Jawa Timur, yaitu Reog Ponorogo. Dan gambar yang keempat itu adalah pakaian adat dari Sumatera Utara. Nah, kita sudah tahu nih, ternyata keberagaman budaya itu sangat banyak sekali ya anak-anak ya. Dari rumah adatnya, dari makanan khasnya, kesenian daerahnya, lalu ada pakaian adatnya kan. Wah, banyak sekali keberagaman di Indonesia ini. Yuk kita lihat ke selanjutnya. Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang berbeda-beda, sesuai dengan keadaan alam lingkungannya. Sehingga Indonesia itu memiliki banyak keragaman. Misalnya, kemarin kita sudah membahas tentang keragaman sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir adalah keragaman budaya. Jadi anak-anak, keragaman yang ada di Indonesia adalah kekuatan bangsa dan dapat memperkaya kebudayaan Indonesia itu sendiri. Nah, di depan kalian itu sudah ada bentuk-bentuk dari keragaman budaya Indonesia. Ternyata sangat banyak dan menarik ya. Lihat yang pertama, itu ada rumah adat. Lalu kedua, ada pakaian adatnya. Lalu yang ketiga, ada makanan khasnya. Dan yang keempat, kesenian daerahnya. Ada terdiri dari lagu daerahnya, tarian daerahnya. Wah, ternyata banyak sekali anak-anak ya bentuk-bentuk keragaman budaya Indonesia dari 34 provinsi. Kalau misalkan kita jabarkan, kita lihat, kita cari, ternyata banyak sekali ya. Nah, lihat gambar yang pertama ini anak-anak, ada yang tahu ini termasuk gambar rumah adat apa? Ya, betul, ini adalah rumah adat Tongkonan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Oke, kita lihat gambar yang kedua. Nih, pasti anak-anak sering liburan nih. Liburan ke sini, pasti ada yang sudah pernah kan? Ya, ini adalah tarian daerah, termasuk kesenian dari
Bali. Wah, banyak sekali ya anak-anak ya keragaman budaya di Indonesia. Ternyata dari banyaknya keragaman budaya ada faktor-faktor juga anak-anak. Faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama itu adalah pengaruh budaya asing. Lalu kebudayaan asing ini dapat masuk kelompok budaya setempat dan membentuk budaya baru yang khas. Sehingga budaya itu membentuk keberagaman di tiap daerah. Makanya dari pengaruh budaya asing ini kita memiliki banyak sekali budaya-budayanya ya. Memiliki daerahnya di 24 provinsi. Oh iya, yang ini yang kedua ya anak-anak ya. Yang kedua itu adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Di mana dari penerimaan masyarakat tersebut timbullah sikap masyarakat yang akan berpengaruh dalam pembentukan budaya dan keberagaman. Nah, kita sudah tahu faktor-faktornya. Tadi kita sudah tahu bentuk-bentuknya, sekarang kita lihat contoh keragaman budaya. Yang pertama, ini ada di Pulau Sumatera anak-anak, yaitu adalah Nanggro Aceh Darussalam. Ya, di situ kita bisa lihat pakaian adatnya dari Aceh seperti itu. Kalian bisa lihat. Nah, lalu ada rumah adatnya. Biasanya disebut juga krombade. Dan memiliki makanan khasnya. Wah, lezat sekali ini, ada mie Aceh. Yang terakhir adalah kesenian daerahnya adalah Gubungong Jompa dan Tari Saman. Ini dari Aceh. Sekarang kita lihat next selanjutnya. Kita masih ada di Pulau Sumatera ya anak-anak ya. Yaitu adalah Sumatera Utara. Nah, itu ada pakaian adatnya. Lalu rumah adatnya biasanya disebut bolon. Dan makanan khasnya bika Ambon. Ayo, siapa di sini yang sudah pernah makan bika Ambon? Nah, lalu ada kesenian daerahnya. Lagunya itu adalah Sinagar Tulo dan tarian daerahnya adalah tari tortor. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini kita memasuki ke Sumatera Barat. Ya, pakaian adatnya kalian bisa lihat di depan kalian, dan rumah adatnya dinamakan rumah gadang. Sudah ada yang pernah lihat atau pernah mengunjungi ke daerah Sumatera Barat? Nah, nanti ada ciri khas rumah adatnya yang seperti itu. Nah, lalu kita pindah ke makanan khasnya, ada rendang. Siapa di sini yang suka rendang? Ya, biasanya kalau masakan Padang ya yang biasa kita temukan ada ciri khasnya, ada rendangnya loh, ya. Nah, lalu di sini ada lagu daerahnya. Ya, ada Kampuang Nan Jauh di Mato dan tarian daerahnya yaitu tari piring. Itu termasuk kesenian daerahnya ya anak-anak ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang Pulau Sumatera. Sekarang kita pindah anak-anak, kita pindah pulau. Ada yang tahu ini pulau apa selanjutnya? Ya, selanjutnya adalah Pulau Jawa. Ada DKI Jakarta, di mana tempat kita belajar saat ini ya, daerahnya DKI Jakarta. Nah, lihat di situ ada pakaian adatnya dan ada rumah adatnya yang biasanya disebut rumah kebaya. Makanan khasnya ada kerak telur ya. Banyak sekali ya, bukan hanya kerak telur saja, ada gado-gado. Ya. Nah, lalu selanjutnya kita ke kesenian daerahnya. Ada lagunya Kicir-Kicir. Nah, pasti kalian sering mendengar nih. Nah, lalu ada tariannya juga, namanya tari Yapong. Oke, kita next ke selanjutnya. Nah, kita masih ada di Pulau Jawa, yaitu adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, di sini kalian bisa lihat pakaian adatnya. Rumah adatnya biasanya disebut rumah adat joglo. Makanan khasnya, wah,
ada gudeg. Kalian sudah ada yang pernah mencicipinya? Nah, selanjutnya ada kesenian daerahnya. Ada lagu suara jamu dan ada tari gambyong. Lalu kita ke Jawa Timur. Nah, di situ ada pakaian adatnya. Lalu rumah adatnya biasanya hampir mirip seperti daerah Jawa yang lainnya, tetapi di sini lebih ke joglo, ya panggilannya joglo Situbondo. Nah, ini adalah rumah adatnya. Lalu makanan khasnya dari Jawa Timur yaitu rawon. Ya, rawon. Biasanya bentuknya hitam, ya agak kehitam-hitaman, tapi rasanya enak sekali. Nah, lalu kita ke kesenian daerahnya. Ada lagu daerahnya Rek Ayo Rek dan tari daerahnya yaitu tari reog Ponorogo. Nah, tari reog termasuk kesenian daerah Jawa Timur yang ada atraksi-atraksinya. Oke. Sekarang tadi kita sudah tahu di Pulau Jawa, sekarang kita pindah pulau sedikit. Ya, yaitu adalah Pulau Bali. Ya, siapa yang pernah ke Bali? Ya, kita akan mengenal lagi sama keberagaman dari budaya Bali. Kalian bisa lihat pakaian adatnya di depan kalian. Itu adalah pakaian adat dari Bali. Lalu ada rumah adat Bali, biasanya disebut Balai Sakapat. Nah, sekarang kita ke makanan khasnya, yaitu ayam betutu. Lalu ada kesenian daerah dari Bali, yaitu lagu Majangeran dan tari kecar. Ya, sekarang kita ada di contoh keragaman budaya selanjutnya anak-anak. Kita ada di Pulau Sulawesi, yaitu tepatnya di Sulawesi Selatan. Di depan kalian sudah ada pakaian adatnya dari Sulawesi Selatan. Lalu ada rumah adatnya, biasanya disebut juga rumah adat Tongkonan. Bukan hanya rumah adat lagi yang kita lihat, ada makanan khasnya yaitu es pisang hijau. Wah, kalau misalkan kita lihat dari gambarnya, enak sekali ya anak-anak ya. Ada yang sudah pernah mencoba es pisang hijau? Wah, jangan lupa ya, kalau misalkan ada kalian boleh mencicipi. Ini adalah salah satu dari keragaman budaya di makanan khasnya. Oke, selanjutnya ada kesenian daerahnya, ada lagu daerah Angin Mamiri dan tariannya Kipas Pakarena. Dari Pulau Sulawesi, sekarang kita pindah pulau lagi anak-anak, yaitu Pulau Papua. Nah, di depan kalian ada pakaian adatnya dan rumah adatnya biasanya disebut rumah adat Honai. Nah, lalu ada makanan khasnya papeda, ya. Kesenian daerahnya, lagu daerahnya Apuse dan tariannya tari selamat datang. Sekarang kita masuk ke video. Ada yang sudah lihat semuanya? Ya, pasti kalian sudah melihatnya. Ini adalah salah satu video dari budaya Sunda anak-anak. Ya, ini adalah kebiasaan-kebiasaan orang Sunda ya di daerahnya setempat. Nah, bahwa kebudayaan Sunda itu masih menjalankan leluhur yang sejati. Biasanya ada yang harus dilakukan oleh penduduk setempat ya, biasanya mengikuti siklus pertanian dari tahun ke tahun. Apa ya siklus pertanian itu yang dimaksud? Ya, proses tersebut itu dimulai dari menanam, mencicipi hasil panen, memberikan uang lahan, dan mempersiapkan hasil panen tahunan. Biasanya siklus pertahunan ini yang karena diikuti selama tahun ke tahun disebut juga pesta pertanian padi. Nah, pesta pertanian padi ini pasti diikuti oleh penduduk setempat ya, karena nih
Mereka sudah bekerja selama 1 tahun. Makanya kebudayaan atau tradisi ini mereka mengungkapkan kalau masyarakat Sunda mengucapkan rasa syukurnya terhadap hasil panen yang sudah didapatkannya dengan melalui proses-prosesnya tersebut. Nah, jadi mereka ini masyarakat atau penduduk Sunda ini di daerah setempat tersebut, nah itu adalah masih menjalankan dari leluhur-leluhurnya ya anak-anak ya, itu adalah sikap rasa syukur mereka. Jadi kita karena sangat beragam sekali kebudayaannya ya, dari situ kita harus saling menghargai satu sama lainnya ya, adat istiadatnya yang mereka jalani ya. Nah, jadi anak-anak kita hari ini tadi sudah mempelajari banyak sekali ya. Ada yang masih ingat apa saja? Ya, ada rumah adat, kita mempelajari rumah adat. Lalu ada kesenian daerahnya tadi. Ada lagunya, ada tariannya. Lalu kita juga mempelajari, kita sudah tahu pakaian-pakaian adatnya. Lalu kita juga sudah lihat faktor-faktor penyebab dari keberagaman budaya tersebut. Ya anak-anak ya, dan yang terakhir tadi kita juga sudah tahu kebiasaan dari masyarakat Sunda. Oke anak-anak, nah semoga pembelajaran hari ini kalian bisa paham dan bisa menjadi informasi-informasi untuk kalian menambah wawasan kalian mengenai kebudayaan Indonesia. Oke anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Walaupun kita belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat dan jangan lupa ya anak-anak selalu menerapkan atau melakukan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke anak-anak, sekian dari Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye!